Coba deh, Anda pernah nggak nyebut seseorang oportunis? Mungkin nadanya agak sinis ya. Tapi apa sih sebetulnya arti kata itu? Nah, kali ini kita bakal coba bedah bareng-barang sebuah kata yang ternyata jauh lebih rumit dan jujur aja lebih menarik dari yang kita kira. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, oportunis itu ya orang yang menganut paham oportunisme. Definisi yang benar sih, tapi rasanya kok kayak muter-muter di situ aja, ya kan? Nah, inilah pemahaman yang paling umum kita tahu. Tapi, coba kita mundur jauh ke belakang, ke asal-usul katanya. Percaya nggak kata ini sama sekali nggak negatif dulunya? Justru sebaliknya, kata ini datang dari frasa Latin yang artinya menuju pelabuhan. Kebayangkan? Sebuah gambaran yang penuh harapan, perjalanan yang aman, dan tujuan yang menguntungkan. Wah, positif banget ya awalnya. Beda jauh sama yang kita kenal sekarang. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana ceritanya sebuah kata yang maknanya seindah itu bisa bergeser 180 derajat jadi label buat orang yang egois dan gak punya prinsip? Pergeseran makna kata ini ternyata bisa ngasih kita cerminan tentang cara kita memandang ambisi dan sifat manusia itu sendiri. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita bakal menjelajahinya dari 5 sudut pandang yang berbeda. Kita akan mulai dari obrolan sehari-hari, mampir ke dunia bisnis, sampai ngintip ke alam liar. Siap? Yuk kita mulai. Pertama, kita bahas makna yang paling akrab di telinga kita, oportunis dalam kehidupan sosial. Nah, di konteks ini, kata oportunis seringkali jadi semacam cap jelek untuk karakter seseorang. Ya, ini dia nih pemahaman kita sehari-hari. Oportunis sosial itu orang yang ngelihat setiap situasi sebagai kesempatan buat keuntungan pribadi. Nggak peduli prinsip, etika, apalagi keadilan. Pokoknya di kepala mereka, pertanyaannya cuma satu. Apa untungnya buat gue? Bahkan nih, seorang psikolog bernama Eric Fromm pernah mengidentifikasi tipe kepribadian yang dia sebut kepribadian pemasaran. Bayangin deh, orang dengan tipe ini ngelihat diri mereka sendiri itu kayak barang dagangan yang harus laku di pasar sosial. Nilai diri mereka itu bukan datang dari dalam, tapi dari seberapa jago mereka menjual diri dan menyesuaikan diri dengan kemauan pasar. Makanya, ciri-cirinya yaitu oportunis, nggak konsisten, dan seringkali nggak punya tujuan yang jelas. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Dari yang tadinya ngomongin soal karakter personal, kita pindah ke dunia bisnis, di mana semuanya serba strategis dan penuh perhitungan. Di sini, oportunisme punya wajah yang sama sekali berbeda. Di dunia korporat, perilaku oportunistik itu bukan sekedar tindakan iseng, tapi sebuah taktik yang direncanakan. Biasanya ini terkait sama praktik yang disebut manajemen laba. Gampangnya, ini adalah seni menyulap angka-angka di laporan keuangan biar ceritanya kelihatan lebih bagus dari aslinya. Nah, yang menarik di sini adalah gimana oportunisme dibingkai ulang. Ini bukan lagi soal sifat buruk, tapi soal respons yang ya bisa dibilang logis walaupun nggak etis terhadap insentif. Coba bayangin, kalau bonus tahunan Anda tergantung dari laba perusahaan, dorongan buat mempercantik angka laba itu jadi kuat banget kan? Atau misalnya buat ngindarin pajak, atau biar nggak melanggar perjanjian utang. Semuanya jadi punya alasan. Sekarang, kita lihat dari kacamata yang lebih luas lagi. Gimana kalau oportunisme itu sebenarnya cuma respons dasar manusia terhadap insentif? Kita coba lihat dari sudut pandang teori permainan atau game theory. Nah, dalam game theory, definisi oportunisme jadi sangat netral, sangat ilmiah. Artinya cuma satu, kesiapan untuk terpengaruh oleh insentif. Udah, itu aja. Nggak ada embel-embel baik atau buruk. Ini murni pengamatan tentang gimana perilaku kita bisa diprediksi. Dan ini menarik banget. Ada penelitian yang nunjukin betapa dalamnya sifat ini tertanam di diri kita. Ternyata cuma dengan nempelin gambar mata di dinding, orang jadi cenderung berperilaku lebih jujur. Artinya apa? Kita ini secara naluriah sangat responsif terhadap insentif atau ancaman hukuman, bahkan yang sifatnya cuma ilusi. Kita siap berubah tergantung situasinya. Oke, dari teori yang abstrak, sekarang kita loncat ke sebuah dunia di mana kata oportunis itu sama sekali nggak punya konotasi negatif. Dunia biologi. Di alam, menjadi oportunis itu bukan soal pilihan, tapi soal bertahan hidup. Jadi, di dunia hewan, jadi oportunis itu malah sebuah strategi yang cerdas. Ada banyak spesies yang nggak berkembang biak ngikutin jadwal yang kaku. Mereka justru nunggu momen yang paling pas, saat makanan lagi banyak-banyaknya, atau pas cuaca lagi bagus. Ini murni soal adaptasi. Intinya gini, buat burung gereja Kesin ini, menjadi oportunis itu bukan cacat karakter, tapi justru kunci buat bertahan hidup. Dia memanfaatkan kesempatan saat kesempatan itu datang. Di alam, oportunisme itu ya sinonim dari efisiensi dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa.
Oke, kita udah lihat 4 wajah oportunisme yang beda banget kan? Dari cap jelek sampai strategi bertahan hidup. Sekarang, ayo kita rangkum semuanya biar lebih kebayang. Kelihatan jelas di sini kan, makna kata oportunis itu berubah total tergantung dari kacamata apa yang kita pakai. Di psikologi itu cap negatif, di ekonomi itu jadi respons rasional terhadap sistem, di game theory jadi perilaku netral yang bisa diprediksi, dan di biologi itu jadi strategi bertahan hidup yang vital. Beda banget. Pada akhirnya, perjalanan kata ini dari pelabuhan yang penuh harapan ke ruang rapat yang penuh strategis sampai ke alam liar yang keras meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan menarik. Jadi lain kali kita dengar atau mau pakai kata oportunistis, mungkin kita bisa berhenti sejenak dan bertanya, oportunis dalam konteks apa ya? Bisa jadi jawabannya jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan.